Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian al-wajibat. Kita masuk pembatal Islam yang pertama. Penulis rahimallahu taala berkata, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa qala ta'ala, innahu ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Wa minhu azzabahu li ghairillah kaman zabaha kaman yadbahu lil jinni au lil qabr. Di antaranya menyembah untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau kuburan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan penulis syirik dalam beribadah kepada Allah. Yang dimaksud di sini syirik akbar, syirik besar. Jadi yang membatalkan keislaman adalah syirku akbar, syirik besar, bukan syirik kecil. Perkataan penulis, asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah, yakni syirik besar, yaitu dengan mempersembahkan berbagai macam ibadah atau satu macam ibadah kepada selain Allah. Dan yang beliau maksudkan di sini dengan syirik dalam beribadah kepada Allah adalah amal zahir. Amal zahir. Oleh karenanya beliau contohkan diantaranya menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau kuburan. Bukan keyakinan batin. Walaupun sebenarnya orang yang punya keyakinan kufur, dia kufur indallah, di sisi Allah. Tapi indanas, di sisi manusia kita tidak tahu kalau dia punya keyakinan kufur, sampai dia menyatakan kekufurannya dengan mengucapkannya atau mungkin dengan melakukannya. Selama dia punya keyakinan kufur, kita tidak tahu kalau keislamannya telah batal. Jadi syirik di sini maksudnya amal zahir. Jadi yang dimaksudkan adalah amal zahirah. Nanti insyaallah ya kita akan bahas secara rinci dalam kitab Usul Salasah. Setelah al-wajibat, ya insyaallah kita akan kaji usul salasah. Karena yang dimaksud dengan nawaqidul Islam di sini adalah zahirah, amal zahirah, di mana bila seseorang melakukannya maka dikatakan dia telah melakukan kekufuran. Dan kalau ada hukumah, kalau ada pemerintahan Islam, maka dia dipanggil untuk dimintai bertobat. Misalnya ada orang menyembelih
menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Dia telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Kalau ada pemerintahan Islam, maka dia dipanggil untuk dimintai bertobat. Kalau dia bertobat, maka dia tidak dibunuh. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dia dibunuh karena dia telah murtad dari agamanya. Jadi sekali lagi, amal yang zahir, bukan yang batin. Kalau yang batin, misalnya dia memiliki keyakinan yang kufur, maka dia telah jatuh dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal iman, bukan nawakidul Islam. Ya, karena yang namanya i'tiqad itu tidak nampak. Walaupun hakikatnya dia bukan orang yang beriman. Ini seperti siapa? Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu punya keyakinan kufur. Zahirnya mereka muslim. Orang munafik zahirnya mereka muslim, dan mereka tidak pernah melakukan pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang zahir, yang nampak. Maka seluruh pembatal keislaman di sini ya adalah yang zahirah. Pembatal keislaman yang zahirah, bukan yang batinah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang-orang munafik hakikatnya mukmin atau bukan mukmin? Hakikatnya bukan mukmin. Tapi mereka dihukumi secara zahir sebagai orang muslim dan diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Nah, kaum muslimin atau kaum munafikin kalau melakukan pembatal Islam, maka dihukumi kafir. Di al-munafiqun wal muslimun, kalau melakukan pembatal Islam, maka mereka dihukumi kafir. Walaupun asalnya dia munafik, kemudian melakukan pembatal Islam, maka dia kafir. Hukumnya menjadi hukum orang kafir. Ya, bukan orang muslim. Walaupun sebelumnya dia sudah kafir. Sebelumnya dia sudah kafir indallah, di sisi Allah. Tapi belum kafir indan nas, ya, di sisi manusia. Maka barang siapa yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman, maka dia dihukumi kafir. Kafir di dunia dan juga kafir indallah, di sisi Allah, jika Allah tidak menerima uzurnya. Perkataan penulis, firman Allah Ta'ala, innallaha la yakfiru ay yushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni ya segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, firman Allah duna dzalik. Duna dzalik ini bisa diartikan yang lebih rendah dari itu, dan bisa diartikan selain itu. Kalau dalam terjemahan kita, duna dzalik diartikan selain itu, dan Allah mengampuni selain itu. Maksudnya apa? Selain syirik. Bisa diartikan yang lebih rendah dari itu. Ini yang lebih rendah dari syirik. Makna ini antum bisa lihat dalam kitab Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengartikan duna zalik dengan aqallu min zalik, yang lebih rendah dari itu.
bukan ghairu dzalik, bukan selain itu. Aqallu min dzalik, yang rendah dari itu, yang rendah dari syirik. Apa perbedaan kalau diartikan yang lebih rendah dari itu dan selain itu? Ya, ada bedanya. Jadi diartikan yang lebih rendah dari itu kalau yang dimaksud dengan syirik adalah makna khusus, yaitu syirik dalam beribadah. Dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari itu, yang lebih rendah dari syirik dalam ibadah. Jadi maknanya, perhatikan, segala dosa yang lebih rendah dari syirik dalam beribadah diampuni oleh Allah. Ana ulang, segala dosa yang lebih rendah dari syirik dalam beribadah diampuni oleh Allah. Artinya kalau di sana ada dosa yang derajatnya sama dengan syirik dalam beribadah, maka tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, bisa diartikan selain itu. Kalau yang dimaksud dengan syirik adalah makna umum, yaitu sebuah dosa yang membatalkan keislaman. Syirik di sini maknanya umum. Sebuah dosa yang membatalkan keislaman. Termasuk dalamnya apa? Kekafiran. Allah tidak mengampuni kesyirikan dan Allah juga tidak mengampuni kekafiran. Jadi dalam pengertian ini syirik muradif dengan kekafiran. Terkadang dosa kekafiran juga dikatakan dosa syirik. Jadi kalau kita artikan makna yang khusus, ya, makna yang umum, makna yang kedua, ya selain itu, kalau yang dimaksud dengan syirik adalah makna yang umum, yaitu sebuah dosa yang membatalkan keislaman. Jadi maknanya segala dosa selain dosa pembatal keislaman diampuni oleh Allah. Artinya seluruh dosa pembatal keislaman tidak diampuni oleh Allah. Jadi kita artikan sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik, itu maksudnya apa? Allah tidak mengampuni seluruh dosa pembatal keislaman. Jadi bukan hanya syirik, banyak dosa yang tidak diampuni. Sihir termasuk pembatal keislaman, sihir tidak diampuni oleh Allah. Kemudian istihza, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, itu juga pembatal keislaman. Ini tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa yang termasuk pembatal keislaman tidak diampuni oleh Allah. Yang diampuni yang selain itu, selain pembatal keislaman itu diampuni. Ini makna duna dzalik kalau diartikan selain itu. Ya, jadi kalau kita baca ayat ini, mungkin sebagian orang mungkin yang tidak diampuni hanya dosa syirik. Selain syirik diampuni. Enggak. Syirik dan teman-temannya itu tidak diampuni. Teman-teman syirik apa aja? Banyak. Teman-teman syirik ya pembatal keislaman. Itu juga tidak diampuni. Ini makna yang umum. Jadi duna zalik bisa diartikan yang pertama yang lebih rendah dari itu, dan juga bisa diartikan selain itu. Kemudian firman Allah, la yaghfiru ay yushraka bi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini maksudnya syirik besar atau syirik kecil? Yang tidak diampuni oleh Allah itu syirik besar atau syirik kecil? Syirik akbar, syirik besar. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik
besar. Adapun syirik asghar atau syirik kecil, walaupun dinamakan syirik, masih diampuni. Walaupun ada yang berpendapat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, di sini umum, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dua-duanya tidak diampuni. Namun yang kita rojihkan, yang tidak diampuni yakni dosa syirik akbar. Adapun syirik asghar, walaupun dinamakan syirik, masih diampuni. Kalaupun ada yang berkata syirik kecil juga tidak diampuni, dalam artian pelakunya pasti diazab di neraka karena kesyirikannya itu, ini makna tidak diampuni. Jadi tidak diampuni itu pelakunya pasti diazab, pasti disiksa dalam neraka karena syirik kecilnya itu. Maka kita katakan ya pada akhirnya dia akan diampuni dengan dikeluarkan dari neraka. Karena perbedaan syirik besar dan syirik kecil, di antara perbedaan syirik besar dan syirik kecil, syirik besar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak. Jadi pada akhirnya dia akan keluar dari neraka, walaupun dia akan disiksa di neraka dengan waktu yang lama. Ingat ya, syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat. Dosa syirik kecil itu lebih besar daripada zina, daripada minum khamar dan seterusnya. Dan orang yang melakukan syirik kecil, dia akan disiksa di neraka dengan waktu yang lama, walaupun pada akhirnya dia akan keluar dari neraka. Ini bahaya kesyirikan, disiksa dengan waktu yang lama. Dan syirik kecil, timbangan keburukan, kalau ada syirik kecilnya itu akan berat pada hari kiamat. Dia bisa mengalahkan ya timbangan kebaikan kita. Jadi hati-hati dengan syirik. Kadang orang tertipu dengan lafaz kecil, kecil, tapi dia tidak lihat lafaz sebelumnya. Syirik itu syirik, lihat lafaz sebelumnya, jangan lihat lafaz setelahnya. Kan kecil, lihat lafaz sebelumnya. Syirik itu syirik. Hendaknya kita berhati-hati dengan kesyirikan. Kemudian poin yang berikutnya berkaitan dengan ayat ini, yang dimaksud dengan orang yang tidak diampuni adalah orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan dia belum bertobat darinya. Jadi bagi orang yang belum bertobat dari kesyirikan, dia meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik dan dia belum bertobat darinya. Adapun orang yang sebelum mati dia bertobat dari syirik, maka dosa syiriknya diampuni oleh Allah. Jadi ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih ini berlaku bagi siapa? Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa? Bagi orang yang mati dan belum bertobat dari syiriknya. Ya. Adapun orang yang sempat bertobat dari syiriknya, maka ayat yang berlaku baginya ayat yang lain. Itu surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mana syahidnya? Yaghfiruz dzunub jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Perhatikan lafaz az-dzunub. Az-dzunub alif lam yang terdapat pada lafaz az-dzunub ini alif lam al-istighraqiyah yang bermakna umum, yakni semua dosa.
dosa apapun termasuk syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik besar. Bahkan ya, dosa-dosa seluruh pembatal keislaman. Semua dosa-dosa pembatal keislaman, jika pelakunya bertobat darinya sebelum meninggal, maka diampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa apapun bagi orang yang bertobat. Jadi ayat ini surat Az-Zumar ayat 53 ya. Ini bagi orang yang bertobat. Adapun surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 48 itu bagi orang yang tidak bertobat. Jadi kedua ayat ini tidak bertentangan. Ada sebagian orang bilang ini dua ayat ini bertentangan. Yang satunya mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, yang satunya mengatakan Allah mengampuni semua dosa. Seakan-akan bertentangan, padahal tidak bertentangan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak bertobat. Kemudian Allah mengampuni semua dosa bagi siapa? Bagi orang yang bertobat. Jadi dua ayat ini tidak bertentangan. Nah, ini kalau kita pahami ayat ya sesuai penjelasan para ulama, maka kita akan mendapatkan titik terang yang awalnya mungkin kita bingung. Ya, dengan membaca keterangan para ulama kita tidak bingung. Tapi kita baca penjelasan penulis atau pensyarah untuk melihat kitab antum. Ibtada'a rahimallahu ta'ala hadhihi nawaqid al-asrah bisyirki. Penulis rahimallahu ta'ala memulai 10 pembatal keislaman dengan syirik, li'annahu a'zamu zambin usiyallahu bihi. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar yang dengannya Allah didurhakai. Jadi kalau antum ditanya kenapa penulis mengawali pembatal keislaman dengan syirik, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Penulis awali pembatal keislaman dengan syirik karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Wa huwa hatmun lirububiyah. Syirikan menghancurkan rububiyah. Wa tanakkusun lil uluhiyah, dan merendahkan uluhiyah. Wa su'uzzon bi rabbil alamin, dan buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Ya, kemarin antum sudah bahas tentang buruk sangka. Buruk sangka yang paling besar adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya sekutu, kemudian mereka menyangka Allah punya sekutu. Ini kan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa abtalul batil wa azlamuz zulmi wa akbahul ma'asi. Syirik merupakan kebatilan yang paling batil, kezaliman yang paling zalim, dan kemaksiatan yang paling buruk. Li'annahu yaqtadi taswiyatul makhluk an-naqis bil khaliqil kamil min jami'il wujuh subhanahu wa ta'ala. Karena syirik yaqtadi ya syirik apa yaqtadi? Syirik yang melazimkan menyamakan makhluk yang nakis, yang penuh kekurangan, dengan Al-Khaliq, pencipta yang maha sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi, subhanahu wa ta'ala. Menyamakan makhluk yang penuh kekurangan dengan pencipta yang maha sempurna dari segala sisi. Jadi bentuk kekurang ajaran yang paling kurang ajar adalah syirik. Gak ada kurang ajar yang paling kurang ajar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dosa yang paling besar. Makanya kita harus benci dengan kesyirikan. Ya, harus benci dengan kesyirikan. Antum ketika melihat kesyirikan jangan biasa-biasa saja. Harus tanamkan kebencian kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Ya, harus ditanamkan. Wa taqaddama ta'rifu syirki, dan kita sudah jelaskan tentang definisi syirik. Apa definisi syirik? Siapa yang masih ingat? Wa annahu musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah ada berapa? Perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah ada berapa? Ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berarti ya bisa kita artikan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ini pengertian syirik. Wa ya'ti al-kalam alaihi wa ala anwa'ihi fi mahallihi insyaallah taala, dan akan datang pembahasan tentang syirik dan macam-macamnya pada tempatnya insyaallah taala. Tiada pembahasan khusus tentang syirik dan macam-macamnya. Fadallat hazil ayatu ala anna syirkal akbar min nawaqidil Islam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syirik besar termasuk pembatal Islam. Lianna sahibahu la yukfaru lahu, karena pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam, bahkan dia kekal dalam neraka jahannam wal iyazu billah. Taib, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana syahid dari ayat ini? Mana syahid yang menunjukkan bahwasanya ya syirik termasuk pembatal keislaman dari ayat ini? Kalau dari ayat yang pertama yang mana? La yakfiru ayyushraka bih. La yakfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dalam ayat yang kedua, mana syahidnya? Mana syahidnya? Faqad harramallahu alaihil jannah. Ini syahidnya. Allah haramkan atasnya surga. Artinya dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Gak bakalan bisa masuk surga. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Terkadang memang butuh contoh ya, supaya kita paham. Artinya tidak bisa sama sekali. Coba contohnya seperti apa? Seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa atau tidak bisa onta masuk dalam lubang jarum? Tidak bisa. Bulunya, ontanya Pak. Ya, dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumkin, mustahil, enggak mungkin. Jangankan onta. Oh, ayam aja enggak bisa masuk dalam lubang jarum, apalagi onta. Ada tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Orang musyrik bisa masuk surga, enggak mungkin. Sampai ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Atau kalau bahasa Jawanya apa Pak? Ya,
Tidak mungkin. Mustahil itu bahasa Jawanya apa? Cari bahasa yang paling dalam maknanya. Nah, orang bakalan ya. Jadi selamanya dia tidak akan pernah masuk surga. Selamanya. Ini bagi pelaku syirik akbar. Ya. Adapun macam-macam syirik ya akbar dalam ibadah akan kita jelaskan dalam pembahasan kitab Usul Salasah. Tapi kita lihat penjelasan penulis. Bayyana ta'ala annahu may yusyrik bihi faya'budu ma'ahu ghairahu kainan man kana. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya orang yang berbuat syirik kepadanya, dia menyembah selain Allah di samping menyembah Allah, kainan man kana, siapapun orangnya, walaupun yang disembah itu malaikat misalnya, atau yang disembah itu nabi misalnya, kainan man kana. Wala gimana dalam usul salasah itu? La nabiyan mursalan, bukan nabi yang diutus, wala malakan muqarraban, ya. Baik nabi yang diutus maupun malaikat yang didekatkan, enggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, enggak boleh disembah. Kainan mangkana, siapapun orangnya. Li'annal ibadata haqquhu ta'ala, karena ibadah adalah hak Allah Ta'ala. Wala tambagi illa lahu wahdahu la syarikalah, yang tidak patut, tidak layak kecuali ditujukan atau dipersembahkan hanya kepadanya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faqad harramallahu alaihil jannah, siapa yang berbuat syirik maka Allah akan haramkan atasnya surga. Ai fala yadkhuluha hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dia tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Terus di mana dia tempatnya? Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Sampai kapan? Khalidun mukhalladun fiha, selama-lamanya. Selama-lamanya. Antum mau nggak masuk neraka sementara? Sebentar aja. Nggak mau, ya. Sebentar aja, nggak mau. Apalagi selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Makanya hati-hati dengan dosa kesyirikan. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ai wa ma lahum indallahi nasirun wala mu'inun wala munfidun mimma hum fihi, yakni tidak ada bagi mereka di sisi Allah seorang pun yang menolong, membantu dan menyelamatkan mereka. Enggak ada yang bisa menolong mereka. Ya, bahkan Nabi Muhammad enggak bisa menolong pamannya Abu Thalib. Abu Thalib di neraka. Nabi Muhammad enggak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Nabi Muhammad enggak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib, kecuali syafaat diringankan azab. Ya, diringankan azabnya. Dia hanya disiksa, dibakar kakinya, ya, namun membuat otaknya mendidih. Jadi neraka yang dangkal, bukan neraka yang dalam, neraka yang dangkal. Bukan syafaat untuk keluar dari neraka. Syarat mendapatkan syafaat apa? Bertauhid, ya, harus bertauhid. Harus bertauhid. Kalau tidak bertauhid enggak bisa dapat syafaat. Jadi enggak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ya, kita enggak bisa nyelamatin keluarga kita yang musyrik di neraka. Ya. Atau bahkan orang tua kita, ya. Kalau seandainya ada orang tua yang musyrik, ya, meninggal dalam keadaan berbuat syirik, anaknya enggak bisa menolongnya, anaknya enggak bisa menyelamatkannya untuk keluar dari neraka. Jadi harus betul-betul jaga diri dan jaga keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai keluarga kita
atau diri kita masuk neraka. Jangan sampai mereka masuk neraka selama-lamanya, atau jangan sampai mereka masuk neraka walaupun hanya sebentar. Harus dijaga dan dipelihara. Nah, kita dengarkan azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis, wa minhu dzabahu li ghairillah kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr. Di antaranya, di antara contoh perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ai wa minasyirki fi ibadatillahi ta'ala adzabahu li ghairihi ta'ala. Yakni termasuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Jadi menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka syirik. Wa min sunnati, dalil dari sunnah, ma sabata fi sahih Muslim, hadis yang terdapat dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Wa dzalika li anna dzabaha ibadatun min ajalli anwa'il ibadat. Yang demikian itu karena menyembelih adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat agung. Fa idza sabata annahu ibadah, apabila menyembelih adalah ibadah, fa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar nakilun anil millah,
maka memalingkannya kepada selain Allah itu merupakan syirik besar yang bisa mengeluarkan dari agama. Kenapa penulis mencontohkan menyembelih kepada selain Allah, tidak mencontohkan kesyirikan yang lain? Kan syirik banyak, syirik besar. Kenapa penulis mencontohkan menyembelih untuk selain Allah? Wa innama khassa syekh az-zabaha bizikri huna liwujudi zalika fi zamanihi bikasrah. Jadi syekh menghususkan penyembelihan di sini karena ya liwujudi zalika fi zamanihi bikasrah, karena banyak terjadi di zamannya. Banyak orang yang menyembelih kepada selain Allah di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fanabbaha alaihi litahdziri minhu, maka beliau mengingatkannya untuk mentahzirnya, untuk memperingatkannya. Taib, ini di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di zaman kita banyak gak orang yang menyembelih kepada selain Allah? Banyak. Banyak ya. Wa kadzalika fi zamanina hadza min kasirin mimman yadda'i al-Islam fil bilad al-mujawirah wa ghairiha. Demikian pula di zaman kita ini. Ya, banyak orang yang mengaku Islam di negara-negara tetangga dan yang lainnya, bahkan di negara kita. Bal innahu wujida min ba'dil jahalah fi hadhil bilad man yadbahu lil jin inda sakanal manzil wa nahwi dzalik. Bahkan di negeri ini ada sebagian orang-orang yang bodoh yang menyembelih untuk jin ketika menempati rumah baru dan yang semisalnya. Ada enggak? Ada ya. Karena dia takut diganggu oleh jin. Wah, ini mungkin masih angker nih tempatnya. Takut diganggu oleh jin, maka dia nyembelih untuk jin sebagai bentuk pengagungan pada jin-jin tersebut. Kalau tempat itu angker, apa yang antum lakukan? Hah? Ada tanah murah tapi angker. Hah? Beli atau tidak beli? Beli ya. Angker urusan belakang ya. Yang penting dapat tanah murah. Nanti ditempati tinggal kuat-kuatan ya. Jinnya yang kuat atau kita yang kuat ya. Nah, dia buat kita nggak betah, kita juga buat dia nggak betah. Ya, siapa yang nanti ninggalin tempat tersebut? Karena sebagian orang karena mungkin zikirnya kurang kuat ya, kurang baca Al-Quran, dia nggak kuat karena diganggu terus. Dan benar-benar terjadi itu, barang itu jalan sendiri ya, itu benar. Ada yang tok-tok rumah malam-malam ya, bukan nggak ada orang ya, betul-betul diganggu sama jin. Nanti kalau dia nggak betah ya dia jual rumahnya, kemudian dia cari rumah yang lain. Kalau tidak ya dia mati-matian akan jaga tempat tersebut. Dah apa namanya, susah ya dari rumah ya, kita lawan aja jinnya ya. Taib, jadi jangan sampai kita menyembelih ya untuk jin ketika hendak menempati rumah baru atau tempat yang baru, karena ini perbuatan syirik. Wa hadza syirkun akbar, ini merupakan syirik besar. Wa fa'iluhu kharijun anil Islam, dan pelakunya keluar dari Islam. Dakhilun fi dairatil kufri wad dhalal, dia masuk dalam lingkaran kekufuran dan kesesatan. Fa nas'alullaha as-salamata lana walil muslimin, kita mohon kepada Allah keselamatan untuk kita dan untuk kaum muslimin. Selesai ya pembatal Islam yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Ya. Tentang orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah yang lain untuk ziarah kubur salah satunya, contoh itu apa, termasuk dia udah berjalan dari Sumatera ke Jawa, Pulau Jawa, apakah itu udah sampai di Pulau Jawa itu udah dihukumi sebelum dia sampai ke ziarah tempat makam itu, apa udah termasuk dia
apa ahli syirik. Jadi tidak boleh melakukan safar ya, perjalanan jauh kecuali di 3 masjid. Yang dibolehkan hanya 3 masjid. Yang pertama Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Ya, hanya 3 masjid ini aja. Adapun yang lainnya enggak boleh, apalagi ziarah kubur. Ya, jadi melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur ini tidak dibolehkan. Ya, dilarang. Kalau tujuannya syirik ya berarti syirik. Jadi ziarah kubur, lakukan safar, perjalanan yang panjang, tujuannya nanti kalau sampai di sana dia akan minta kepada orang yang sudah mati, ya, penghuni makam di sana. Nah, ini kesyirikan. Ini bisa jatuh dalam kesyirikan, kemusyrikan. Dan umumnya ya, kalau kita lihat di tempat kita orang yang ziarah kubur, apalagi sampai jauh-jauh ya, ke makam mungkin Sunan Fulan ya, atau mungkin Mbah Fulan ya, Syekh Fulan, itu untuk melakukan kesyirikan. Untuk melakukan kesyirikan. Jadi ziarah kubur tidak dilarang. Boleh kita ziarah kubur, tapi tidak perlu sampai melakukan safar ya, jauh-jauh untuk ziarah kubur. Ziarah kubur yang dekat-dekat aja yang ada di tempat kita. Tujuannya apa? Untuk mengingat kematian, untuk menyalami mereka, untuk mendoakan mereka. Ya, adapun melakukan perjalanan jauh ya untuk ziarah kubur yang tidak dibolehkan dan bisa syirik kalau tujuannya syirik. Allahu a'lam bishawab. Iya, ya. Jadi dosa kita yang sudah kita bertobat darinya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus yakin, kita enggak boleh ada sebagian orang ya dikasih waswas oleh syaitan. Dia sudah bertobat, cuman setan kasih waswas ke dia. Paling enggak diampuni paling Allah tidak ampuni ya. Dosamu terlalu banyak, terlalu besar. Paling Allah tidak ampuni. Udahlah enggak usah bertobat. Akhirnya dia kembali lagi. Itu waswas dari syaitan. Jadi kita harus husnuzan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Jangan kita sudah bertobat kemudian kita suuzon kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dihapus, Pak ya. Dihapus, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya. Apakah dosa syirik yang dilakukan pada waktu muda itu ada pengaruhnya terhadap saat nanti sudah tua renta, dan mati mempersulit kematiannya atau mendapatkan siksa yang susah? Dia belum bertobat darinya. Sudah bertobat atau belum bertobat? Coba diingat-ingat dulu. Siapa nih yang ditanya? Persaksian tobat sepertinya saya tobat itu di hadapan umum kelihatannya. Enggak, paling tidak kan kita ngelihat dia sudah tidak berbuat seperti itu. Jadi tobat itu kan ada syarat-syaratnya. Ya, meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, ya. Ini syarat-syarat tobat, bertobat pada waktunya ya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum pintu tobat tertutup dengan terbitnya matahari di sebelah barat. Ya, kalau dia penuhi syarat-syaratnya, ya dia sudah bertobat. Misalnya kita lihat dia sudah tidak melakukannya lagi. Ya, jadi kita taruhlah kalau dia belum bertobat darinya, na'am ya. Itu nanti dia akan diazab karenanya. Dia akan disiksa karenanya. Dan penyebab utama su'ul khotimah ya, kalau kita baca tentang kitab-kitab kematian, penyebab utama su'ul khotimah itu ternyata kesyirikan, penyimpangan akidah. Ya, orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena dia punya akidah yang menyimpang. Karena dia punya akidah yang tidak benar atau dia melakukan kesyirikan. Dan terkadang semasa hidupnya dia enggak sadar ya, namanya orang mungkin kena syubhat dan seterusnya. Maka nanti di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan
su'ul khotimah. Ini kalau uzurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati dengan penyimpangan akidah. Nanti yang kedua baru terus-menerus ya berbuat dosa dan maksiat, itu juga penyebab su'ul khotimah. Kemudian tidak istiqomah, ya ternyata tidak istiqomah juga penyebab su'ul khotimah. Ya. Seperti iblis, ya para ulama mencontohkan seperti iblis. Iblis itu tidak istiqomah. Ternyata iblis, ya kalau kita baca kitab-kitab tafsir, iblis itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Bahkan ustadznya para malaikat, gurunya malaikat iblis. Dulu iblis yang sering isi kajian untuk para malaikat. Ya, namun karena dia tidak istiqomah, ketika disuruh sujud kepada Adam dia tidak mau. Ya akhirnya apa? Dia sul khotimah. Akhir dari kehidupannya adalah buruk, ya bukan baik. Hati-hati dengan tidak istiqomah. Tidak istiqomah bisa menyebabkan su'ul khotimah. Ya. Salam. Assalamualaikum. Sering kita dengar yang penting kita itu tidak berbuat syirik, tapi masih melakukan dosa dan maksiat itu bagaimana seperti itu? Iya, ini juga kesalahan ya. Makanya hadis yang apa? Hadis yang Mu'ad bin Jabal, ya. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzib ma la yusyriku bihi. Jadi intinya orang yang tidak berbuat syirik tidak diazab, tidak disiksa. Mu'ad bertanya, afala ubassirun nas, apakah boleh aku kabarkan ini kepada sahabat-sahabat yang lain? Kata Rasulullah, jangan, ya fayattaqilu, nanti mereka akan bersandar dengan keutamaan ini, kemudian mereka meninggalkan amal soleh. Mereka nggak mau beramal lagi, udah tauhid aja lah, selamat kita ya. Atau mungkin ya sebagian dari kita udah yang penting tauhid aja, nggak apa-apa maksiat. Ya nanti kan pada akhirnya juga kan kita akan masuk surga. Betul, pada akhirnya masuk surga. Orang yang bertauhid akhirnya akan ke surga. Tapi bisa jadi tidak langsung masuk surga, disiksa dulu di neraka. Ya, karena dosa zina ada jelas dalilnya. Zina itu dosa besar, disiksa di neraka. Kemudian minum khamar, ya, di neraka. Jadi orang yang sempurna tauhidnya kayak Nabi Ibrahim, ya, selalu taat kepada Allah, nggak pernah bermaksiat. Kalau tauhidnya sempurna. Karena yang dia lihat itu bukan dosanya, yang dia lihat itu siapa yang dia durhakai. Allah Subhanahu wa taala, zat yang harus diagungkan. Ya, bukan yang penting kan dosa kecil, bukan. Siapa yang antum durhakai ketika antum berbuat dosa kecil? Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang punya pemahaman seperti ini berarti tauhidnya masih kurang, belum sempurna. Antum silakan baca bab man haqqaqa tauhid, itu orang yang mentahqiq tauhid itu meninggalkan dosa-dosa besar, tidak berbuat syirik, meninggalkan dosa-dosa besar, ya, bahkan perkara-perkara yang makruh juga ditinggalkan. Dia tidak minta kei, ya, dia tidak minta penyakitnya diobati dengan kei, karena tawakal kepada Allah. Ya, perkara-perkara yang makruh juga mereka tinggalkan. Bukan hanya perkara-perkara yang haram, yang makruh mereka tinggalkan karena kesempurnaan tawakal mereka. Yang terakhir ini, ya, pertanyaan terakhir. Ustaz, jika kita punya famili yang menyekolahkan anaknya yang masih kecil di sekolah non-Islam, ya, sekolah Nasoro, sehingga setiap yel-yel atau kata-katanya mengandung kata Yesus, gimana hukumnya dan bagaimana cara kita mengingkarinya? Ya, ini juga bahaya, ya. Bahaya nih ada di lingkungan lingkungan non muslim. Ya, kita kan harus disuruh cari lingkungan.
Apa tujuan hijrah? Hijrah itu untuk hifzuddin, menjaga agama. Tujuan utama hijrah menjaga agama. Hijrah artinya meninggalkan tempat syirik, tempat maksiat, tempat bid'ah, menuju tempat tauhid, tempat sunnah, tempat ketaatan. Apa hukumnya hijrah? Wajib. Hijrah itu wajib. Sampai kapan? Ila antakum as-saah, sampai hari kiamat. Hijrah sampai hari ini masih wajib. Jadi ini harus hijrah, ini harus cari sekolah yang lain. Dia tinggalkan sekolah yang itu, kemudian dia cari sekolah-sekolah yang islami, sekolah-sekolah yang bagus. Ya, jadi ini khatir ya, ini sangat berbahaya sekali. Apalagi ini masih anak-anak ya. Khawatir nanti akan tertanam di kepalanya subhat-subhat sehingga nanti ketika sudah dewasa sulit untuk dihilangkan. Ya, jadi harus hijrah untuk menjaga agamanya. Kalau tidak hijrah dosa besar ya. Orang yang tidak hijrah dosa besar. Orang yang meninggalkan hijrah dosa besar. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.